Baik, selamat sore. Kami dari tim Koalisi Laki selaku kuasa hukum dari PC Kota. Sore hari ini kami ingin menanggapi pernyataan Polres Belu dan juga Polda NTT melalui pemberitaannya di media online yang berjudul Polda dan Polres Belu akan seret penasihat hukum PC Kota kerana hukum. Jadi isinya pada intinya Polres Belu dan Polda NTT menduga bahwa kami sebagai kuasa hukum PC Kota menggunakan dokumen ilegal berupa BAP korban di dalam pembuktian permohonan pra peradilan kemarin. Jadi kami di sini ingin menanggapi agar tidak membingungkan publik dan juga atau fans-fans PC Kota. Oke, sudah. Oke. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi menanggapi pernyataan Polres Belu dan Polda NTT mengenai akan mengambil langkah hukum ya terhadap kami selaku PH atau kuasa hukum PC Kota, ya kami juga perlu menyampaikan kepada publik dan menegaskan ya, supaya tidak membingungkan publik ya, seperti sudah disampaikan oleh rekan saya gitu. Jadi dalam perkara ini ya mestinya kita juga perlu menyampaikan kepada publik bahwa pra peradilan adalah hak ya warga negara untuk mendapatkan kepastian keadilan dan kepastian hukum. Itu jadi dalam pra peradilan itu bisa juga korban, baik juga tersangka, dia juga punya hak untuk mengajukan pra peradilan. Ya, kebetulan dalam perkara ini ya klien kami PC Kota dia sebagai tersangka, ya, dia juga punya hak untuk mengajukan pra peradilan. Dan juga pengadilan negeri Atambua ya punya kewenangan untuk mengadili perkara peradilan ya, karena memang lokus dan tempus ya dan juga kejadian itu terjadi di wilayah hukum Polres Belu. Kemudian kami juga menanggapi pernyataan tersebut ya, kami juga perlu mengambil sikap tegas dan menyampaikan masalah ini juga kepada publik. Yang pertama, kami menilai ya pertama ya kami menghormati segala ya atau semua upaya hukum apapun yang dilakukan oleh Polres Belu dan Polda NTT mungkin demi kepentingan hukum atau kepentingan laporan kerja mereka sebagai penegak hukum. Jadi kami menghormati dan mempersilakan gitu. Namun di sisi lain kami juga menilai ya, jadi kemarin ini jadi sebelumnya kita lihat ada pernyataan akan melaporkan hakim, ya. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara peradilan ke Bawas dan juga ke Komisi Yudisial. Namun saat ini kita mendengar lagi ini penasihat hukum PC Kota yang akan diambil langkah hukum, begitu. Jadi ya pada prinsipnya kami ya tadi sudah sekali kami menghormati, namun kami menilai ya dalam perkara ini ya seperti kami menduga ya sepertinya Polres Belu ya dalam hal ini sepertinya sedang mengalami frustrasi sehingga dia berusaha mencari jalan ya, mencari banyak jalan supaya bisa meyakinkan publik bahwa seolah-olah ya kemenangan yang diraih ya dalam peradilan PC Kota itu seolah itu bukan kemenangan berdasarkan perjuangan yang dengan hati yang bersih dan proses pembuktian yang sangat mulia di proses persidangan, namun seolah menggiring opini supaya publik tidak hanya tidak percaya kepada pengadilan, bahkan hakim, bahkan supaya publik juga tidak percaya kepada kuasa hukum PC Kota. Tapi ya sebagai tim kuasa hukum ya, kami menganggap itu hal yang biasa dinamika dalam proses penegakan hukum. Namun ya kami juga ya menyarankan kepada Polda NTT dan juga Polres Belu ya supaya legowo menghargai dan menghormati putusan pengadilan dan juga lebih fokus kepada evaluasi ya supaya ke depan dalam proses penegakan hukum itu supaya bisa lebih baik lagi. Ya karena dalam kita tidak perlu menjelaskan lagi ya masalah bukti-bukti apa yang terjadi, tidak perlu menjelaskan lagi ya karena memang tanpa BAP tambahan korban yang kami peroleh itu pun sudah jelas diketahui oleh publik. Sudah diketahui oleh publik. Pertama adalah pernyataan Kapolres Belu ya melalui Kasdeskrim di media yang mengatakan bahwa menunggu fakta persidangan ya. Jadi Polres Belu menunggu fakta persidangan ya setelah PC Kota waktu itu dikeluarkan, menunggu fakta persidangan untuk memastikan status hukum PC Kota. Dalam perjalanan ternyata sudah jelas ya. Ini kita sampaikan dulu.
ini jelas ada pemberitaan, mungkin kami yang dimajukan. Nah, dijelaskan itu. Nah, oke. Ya. Jadi ini isi pemberitaan ini menurut fakta persidangan ini. Jadi sudah jelas ya, walaupun klien kami dalam sudah mohon maaf ya, sudah terlanjur tetap tersangka, sudah ditangkap dan ditahan. Nah, tapi ya, akhirnya juga tidak mampu melengkapi petunjuk jaksa dan masih menunggu lagi fakta persidangan yang terjadi pada proses peradilan dua teman PC Kota. Ya, tidak apa-apa, kita menghargai. Dan dalam fakta persidangan juga ya, selain pernyataan mereka, pengakuan Polres Belu terhadap publik mengenai menunggu fakta persidangan karena ada keterangan tambahan korban menyatakan PC Kota tidak melakukannya. Bukti yang kedua adalah dalam fakta persidangan jelas ya, dua tersangka itu, dua terdakwa itu, temannya PC itu sudah jelas ya, bahwa ditemukan fakta bahwa PC Kota bukan pelaku persetubuhan. Jadi ada sudah bukti sidang satu terdakwa, dua terdakwa, sudah tiga nih, ada dua fakta persidangan. Lalu ditambah lagi dengan fakta persidangan pra peradilan, keterangan dari ibu ya, ibu korban gitu. Jadi sudah ada tiga fakta persidangan yang diperoleh gitu. Jadi artinya sebenarnya tanpa salinan BAP kita ajukan pun semua sudah jelas gitu. Nah, hanya memang ya sudahlah, kita menghargai. Jadi yang jelas bahwa kami selaku kuasa hukum PC Kota tidak pernah menjadi ninja ya untuk malam-malam masuk ke Polres Belu lalu mengambil BAP itu tanpa seizin penyidik Polres Belu. Yang jelas bahwa BAP yang kami dapat, yang kami miliki adalah BAP yang asli dan sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku gitu. Lalu kami juga sebagai advokat, sebagaimana undang-undang advokat punya hak untuk mendapatkan atau memiliki dokumen apapun yang ada hubungan dengan perkara kliennya. Nah, kita juga perlu menyampaikan kepada publik ya mengenai pertimbangan hakim ya, pertimbangan hakim dalam putusan itu. Yang jelas bahwa dalam pertimbangan itu hakim sudah jelas dengan tegas mengatakan, justru hakim dalam pertimbangan menyatakan bahwa PC Kota ya, dalam perkara ini ya, hakim menganggap tidak ada tersangka yang namanya PC Kota. Gila kan? Jadi itu artinya memang ya, karena ada kesalahan di awal tadi prosedurnya itu, maka dianggap tidak benar gitu. Lalu yang berikut lagi mengenai BAP tadi ya, dalam pertimbangan situ ya, sebenarnya pertimbangan hakim bahwa penyidik atau pemohon ini ya, dia tidak boleh menyembunyikan ya isi BAP yang dalam isi BAP tersebut ada hal-hal yang menguntungkan tersangka. Justru itu tidak boleh dirahasiakan, mesti dibuka. Gitu. Jadi jika ada upaya-upaya untuk menyembunyikan itu juga akan jadi apa ya? Jadi lelucon dalam penegakan hukum seperti itu. Nah, jadi makanya dalam pernyataan ini kita perlu menyampaikan kepada publik ya, supaya publik juga tidak dibingungkan seperti itu. Jadi ya, sekali lagi ya, mungkin saya tegaskan lagi bahwa apa yang kami lakukan ya mengenai peradilan ini adalah bentuk kecintaan kami ya, kecintaan kami terhadap institusi kepolisian. Kami tidak sedang membenci kepolisian ya, supaya ke depan itu menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, mungkin tadi kami akan ambil langkah hukum, kami juga akan mengambil langkah hukum ya. Kami akan melaporkan ya penyidik Polres Belu ya, lebih khusus ya Kapolres Belu ke Kadif Propam Mabes Polri ya. Karena kami juga telah mengkriminalisasi klien kami PC Kota. Jadi mungkin itu saja yang akan kami sampaikan. Sekian saja, salam kenal.